Shalom, jemaat terkasih, jangan lupa tetap jaga kesehatan kita, ikuti protokol kesehatan, supaya kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Apa kabar jemaat sekalian? Saya percaya bahwa kita semua dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Meli Herimanto. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberikan kekuatan, damai, sukacita, dan kekuatan baru, kesegaran buat rohani kita. Dan bagi adik-adik sekalian, pasti ada cerita yang menarik buat kalian semua. Para orang tua dimohon untuk boleh mendampingi putra-putrinya supaya anak-anak kita boleh mengerti, memahami bagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan pada kesempatan yang indah pagi hari ini kembali saya mengajak buat kita semua, baik aktivis, pengurus, atau siapapun Anda, mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk bersama-sama bekerja untuk pelayanan yang ada di rumah kita GBI Kedamaian, baik sebagai WL, singer, mengajar sekolah minggu, atau apapun yang kita bisa kerjakan. Yuk kita sama-sama mengerjakan. Silakan hubungin sekretariat dan kita semua akan bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan yang ada. Dan bagi jemaat yang juga rindu untuk boleh mendapatkan pelayanan khusus, konseling, doa, atau apapun, silakan menghubungi nomor sekretariat. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada siap melayani Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada di rumah kita GBI Kedamaian ini, silakan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, dan setiap benih yang sudah ditabur pasti akan berbuah. Kami mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada, biar semuanya ini berjalan sesuai dengan rencananya. Dan mari kita siapkan hati kita akan ikuti ibadah online minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini, hari Minggu, kita kembali dalam ibadah online. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau saya baik, saudara juga baik. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, cari kerajaan Allah sebuah kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sebagai kita ada. Itu semua anugerahnya. Puji Tuhan saudara, kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, glory, glory, glory. Terpuji namamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik. Oleh karena kemurahan-Mu kami ada. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Amin, haleluya. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari sama-sama katakan, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
selamanya. Kau hebat bagiku, sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Terima kasih buat waktu Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat. Yesus, terima kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Kau jamah kami Tuhan, Kau jamah anak-Mu semua. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Raja segala Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau waktu yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami datang kepadamu, untuk kami memuji dan menyembah-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu, GBK Damaian Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami percaya Kau akan memberkati setiap rumah tangga mereka, berkati usahanya, berkati ekonomi mereka, berkati mata pencarian mereka, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan. Kami percaya dimanapun anak-anak-Mu berada, mereka tetap setia di dalam GBK Kedamaian. Terima kasih Bapa, berikan kami roh sukacita, biar anggur yang manis Kau curahkan kepada kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami percaya anak-anak-Mu semua akan bersukacita di dalam Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu Bapa, karena waktu-Mu sungguh indah. Waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Yesus, kalau ada kuasa-kuasa setan yang mengganggu jalannya ibadah online ini, aku tengking, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar Tuhan, tidak ada yang menanding kuasa-Mu. Inilah doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masih tetap di dalam hadirat Tuhan, karena waktu Tuhan sungguh luar biasa. Kalau Tuhan memberikan waktu, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk kita datang kepada Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama-sama bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan.
mari pada pagi hari ini kita selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang tetap bersyukur, karena firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tiba saatnya saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kita seperti rusa yang merindukan aliran sungai, sungai kehidupan. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang merindukan aliran sungai Tuhan. Oh, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin, haleluya. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Sekali lagi seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan yang Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu, hanya Engkau.
Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, tanpa kekurangan satu apapun. Rasanya belum terlambat saya mengucapkan Kongsi Facoy bagi kita yang merayakan. Biarlah kita boleh ada dalam kebersamaan dengan keluarga. Walaupun mungkin situasinya tidak seperti dulu lagi, kita bisa berkumpul bersama-sama dengan begitu banyak saudara atau keluarga. Tapi biarlah ini menjadi momen yang baik buat kita bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih, saya bersyukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bisa menyampaikan khotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berterima kasih buat Ibu Gembala, Ibu Stella yang memberi kesempatan kepada saya, dan juga saya mau mengucapkan terima kasih buat perhatian dan kebaikan Ibu Stella, di mana kami, saya, suami dan anak Michelle, bulan yang lalu kami terpapar oleh COVID-19, dan disitulah Ibu Gembala, Ibu Stella menyatakan kasih, memberikan perhatian kepada kami, mengirimkan obat-obatan dan vitamin, dan hingga saat ini kami boleh dalam keadaan sehat, sudah sembuh normal tanpa kekurangan satu apapun. Juga terima kasih buat Ibu Hani yang juga begitu memperhatikan kami, mengirim makanan, sayur hampir setiap hari. Ya, saya bersyukur biarlah Tuhan yang membalaskan kebaikan Ibu Gembala, Ibu Hani, dan juga mungkin saudara-saudara yang mendukung di dalam doa. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah secara online, Anda semua berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan sanggup melawat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, sebelum dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami menundukkan kepala kami meneduhkan hati kami dan menenangkan hati kami, supaya firman yang kami dengar boleh terdengar dengan jelas, dan firman-Mu Tuhan terus mengubahkan kehidupan kami, sehingga setiap hari kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, sampaikan kebenaran-Mu, dan kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami semua, memberikan pencerahan kepada kami, serta kemampuan untuk kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dari hari lepas ke sehari. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini secara khusus tanggal 14 Februari ini adalah sebuah hari di mana anak-anak muda mereka merayakan hari Valentine, hari kasih sayang. Suatu hari, saudara, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang penginjil yang berada di India, yaitu Sadhu Sundar Singh. Dan dalam perjalanannya dia melihat ada sebuah kebakaran hutan yang hebat. Nah, saudara, di kebakaran itu, saudara, ada sebuah pohon. Dan Sadhu melihat di pohon itu ada sarang burung. Dan di dalam sarang burung itu ada beberapa ekor anak burung, saudara. Saudara, sementara api mulai membesar dan membakar hutan itu, saudara, yang melihat bahwa burung ini pasti anak-anak burung ini akan mati. Saudara, ketika Sadhu melihat ya ada seekor burung yang lebih besar, yaitu induk daripada burung ini. Saudara, sang induk bukannya melarikan diri, menjauhi kebakaran hutan, menjauhi kebakaran itu, tetapi malahan burung itu menukik secara cepat, pergi ke sarangnya, dan kemudian dia mengepakkan sayapnya melindungi anak-anaknya. Saudara, dalam sekejap api membakar pohon itu serta sarang itu.
dan burung itu pun terbakar. Saudara Sadu berkata kepada teman-temannya, dia berkata, lihat apa yang sudah dilakukan oleh burung itu. Burung itu berkorban, melakukan hal yang luar biasa untuk anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah tentang kasih begitu banyak diceritakan, begitu banyak dibicarakan. Terutama hari ini ada banyak anak-anak muda berbicara tentang kasih, mengucapkan selamat hari kasih sayang. Ya saudara, kisah-kisah tentang kasih begitu banyak. Ya, diceritakan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya, pengorbanan seorang ibu kepada anaknya, ya, kisah kasih tentang pemuda yang jatuh cinta atau orang sepasang remaja jatuh cinta. Begitu banyak saudara diceritakan, bahkan difilmkan, tidak pernah habis. Ya, saudara, entah itu hubungan darah, pertalian kasih antar sahabat, kisah-kisah unik tentang manusia ini bisa menjadi landasan untuk hidup saling mengasihi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin untuk pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah saya sampaikan tadi, kisah-kisah tentang kasih, pengorbanan ayah ibu kepada anak-anaknya, kisah sepasang remaja yang jatuh cinta untuk bisa saling mengasihi. Saudara, itu bicara tentang kasih secara umum. Tetapi hari ini kita mau berbicara tentang kasih secara khusus. Yaitu apa? Ya, maksud daripada perikop ini, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berbicara tentang kasih secara umum, tetapi bicara tentang kasih yang berpusat kepada Allah, yaitu teosentris. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika orang mempraktekkan kasih, ketika orang menyatakan kasih, orang lain bisa melihat bahwa kasih itu berasal dari Allah. Saudara, bagaimana caranya kita bisa tahu asal daerah seseorang? Tentu waktu kita bertemu dengan seseorang, jika kita ingin tahu dia berasal dari mana, yang pertama-tama mungkin kita mendengar logatnya. Ya, ada suku-suku tertentu di Indonesia yang logatnya sangat khas. Ya, orang Sumatera atau orang Batak, ya, orang Jawa. Saudara, dari logatnya Anda bisa tahu bahwa dia ini orang Jawa atau dia ini orang Batak. Atau bagaimana Anda tahu dia keturunan Tionghoa? Ya, mungkin Anda bisa lihat dari face-nya, matanya sipit, begitu kan ya saudara ya. Terus kalau melihat duit matanya bisa gede saudara. Nah, mungkin begitu saudara, kita bisa tahu ini orang asalnya dari mana.
Demikian juga saudara, dari pembacaan ini kita bisa mengenal orang itu berasal dari Allah jika dia mempraktekkan kasih. Ya, ketika seseorang mempraktekkan kasih, orang akan tahu bahwa orang ini mengenal Allah dan bahwa orang ini berasal dari Allah. Kasih yang berasal dari Allah, Bapak Ibu Saudara, ya, sehingga pada saat orang melakukannya, orang bisa merasakan, orang bisa mengenali bahwa orang ini ya sungguh-sungguh mempraktekkan kasih yang dari Allah. Bapak Ibu, kesejatian iman tidak hanya dilihat dari pengetahuan tentang kebenaran saja, tetapi kesungguhan kita di dalam mempraktekkan tentang kasih. Oleh sebab itu, bagaimana caranya supaya kita bisa praktek atau mengamalkan kasih ini, Bapak Ibu Saudara? Kuncinya yang pertama terletak pada pengertian dan pengalaman terhadap kasih Allah melalui Yesus Kristus. Karena tanpa mengerti dan tanpa mengalami kasih tersebut, maka seseorang tidak akan sampai kepada standar kasih yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal, supaya kita bisa mempraktekkan kasih tersebut? Yang pertama, saudara, kalau dari ayat ini, ya, dikatakan ayat yang ke-7, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat ini jelas menyatakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa yang pertama, Allah sendiri hakikatnya adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Ya, karena Allah sendiri, dia hakikatnya adalah kasih. Bapak Ibu, sama seperti kalau saya mau katakan ya bahwa matahari itu panas, gitu kan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi esensi matahari itu adalah panas. Matahari dan panas tidak dapat dipisahkan karena karakteristik dari matahari itu pasti panas. Atau hal yang kedua, mungkin saudara, kalau saudara pegang es, melihat es gitu, kemudian memegangnya, saudara, ada karakteristik daripada es, yaitu apa, saudara? Dingin. Ya, jadi es dan dingin tidak dapat dipisahkan. Seperti itulah saudara ya, Allah adalah hakikatnya kasih. Ya, sehingga saudara, Allah dan kasih tidak dapat dipisahkan karena Allah sendiri adalah kasih. Ya saudara ya, esensi Allah, dia adalah kasih. Ya, tidak bisa tidak, Bapak Ibu Saudara, Allah sendiri sudah menyatakan dirinya dengan mengasihi manusia. Saudara, dalam agama-agama lain, kalau kita mempelajari, saudara, Allah itu digambarkan sebagai suatu keberadaan yang jauh, saudara. Ya, sebuah keberadaan yang hanya harus dihormati, yang harus disembah. Tetapi kalau kita melihat di sini, Allah yang menyatakan dirinya, dia adalah kasih. Makanya dikatakan Allah kita adalah Allah Tritunggal, saudara. Allah yang jamak. Karena apa? Allah butuh objek untuk bisa mengasihi. Ya. Makanya saudara, karena Allah adalah kasih, Allah tidak bisa tidak untuk mengasihi kita. Ya. Jadi yang pertama di sini dikatakan hakikat Allah adalah kasih. Hal yang kedua, saudara,
ayat yang ke-9 dikatakan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, hakikat Allah yang pertama adalah kasih. Dan pada waktu Allah berkata, saya adalah kasih itu sendiri, maka saudara, Allah tidak cuma bicara atau omong doang tentang kasih atau mengasihi, tetapi dia menyatakan kasihnya dengan cara dia mengutus anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya untuk turun ke dalam dunia dengan misi menyelamatkan manusia. Saudara, kasih itu butuh dinyatakan. Ya, makanya Allah bilang Allah menyatakan kasihnya di tengah-tengah kita dengan menghadirkan Kristus, dengan mengutus Kristus, anaknya yang tunggal, satu-satunya, saudara. Saudara, adakah kasih yang lebih besar yang dapat diberikan kepada seseorang, ya, ketika mungkin ada hal-hal yang diperlukan atau dibutuhkan. Mungkin seorang ibu ketika melihat anaknya sakit, ibu bisa berkata, aduh kalau bisa lebih baik mama yang gantikan kamu sakit, kalau bisa, kalau boleh, kalau bisa, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau bisa saya aja yang sakit, kalau bisa saya aja yang menderita, jangan anak-anak saya. Mungkin bisa berkata seperti itu orang tua kepada anak. Ya, mungkin saudara, saya nggak tahu pelayanan saudara, ya, apa yang pernah saudara berikan sebagai bukti pengorbanan saudara. Yang pernah berkorban, ya, kalau saudara nggak pernah berkorban, nggak usah ngomong lah saudara, ya. Saudara, mungkin ada hal yang lebih hal yang paling besar yang saudara bisa berikan kepada orang lain. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, ya. Saya ingat saya pernah berkorban, mungkin hal yang bisa diberikan dari diri saya, yaitu pada waktu tahun lalu papi saya sakit, saudara, dan membutuhkan darah. Saudara, karena masa-masa pandemi seperti ini, maka PMI itu kekurangan darah, saudara. Ya, akibatnya saudara tidak ada stok darah. Maka rumah sakit mengharapkan anak-anaknya berkumpul dan kemudian mereka berkata, ya sudah, sekarang anak-anaknya yang harus memberikan atau mendonorkan darah. Nah, saudara, kami itu 7 bersaudara. Yang satu alasan, aduh saya ini nggak pernah donor darah, saya nggak bisa, gitu kan ya. Yang satu lagi bilang, aduh saya takut melihat jarum suntik, ya. Aduh saya nggak bisa deh, saya bisa gemeteran, gitu kan ya. Sampai saya juga ngeledekin, aduh kamu tuh ya badan gede tapi lihat jarum suntik takut, gitu. Nah saudara, akhir-akhirnya saudara hanya 3 orang yang berangkat ke PMI. Nah saudara, setelah dicek, ternyata hanya 2 orang yang lolos, yang bisa memberikan donor darah, yaitu saya dan adik saya yang ke-6. Nah saudara, saya ingat saya hanya itu yang bisa saya berikan, ya mungkin ya sudah waktu, tenaga, uang, ya, tetapi yang dari diri saya diambil, saudara, hanya darah yang bisa saya berikan kepada papi saya. Kalau lemak bisa didonorkan, saya juga mau sih sebenarnya, saudara, ya, cuman kan kita nggak bisa donor lemak, begitu ya, saudara. Nah, hanya itu yang saya ingat yang bisa saya berikan kepada papi saya. Saudara, apa yang bisa saudara berikan yang begitu besar, saudara? Ya kan? Mungkin saudara bisa, saya sudah memberikan waktu, saya sudah memberikan tenaga, atau saya sudah memberikan uang saya untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah bukan cuma ngomong doang,
tetapi dia menyatakan kasihnya dengan memberikan yang paling berharga dari dirinya, yaitu anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, saudara. Dia berikan, dia utus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, bukan karena kita baik. Makanya firman Tuhan yang lain dikatakan, waktu kita masih menjadi seteru Allah, waktu kita masih menjadi musuh Allah, waktu kita memberontak kepada Dia, Allah memberikan kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya. Dia mengutus anaknya untuk mati, menyelamatkan dosa-dosa kita. Sungguh sebuah harga yang sangat mahal harganya, yaitu nyawa anaknya sendiri diberikan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita, bukan cuma ngomong doang, tetapi sebuah kasih yang besar, sebuah kasih yang dinyatakan, yaitu dengan memberikan Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib. Dia berkorban, darahnya dicurahkan, nyawanya diberikan kepada kita. Itu bukti kasih yang besar kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Allah dan mempraktekkan kasih-Nya? Kita harus berpedoman kepada Allah. Makanya hal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, kalau Allah sudah begitu berkorban untuk kita, Dia bukan cuma ngomong, tetapi ada sebuah tindakan yang nyata yang diberikan kepada kita. Maka kita juga harus berpedoman pada apa yang sudah dilakukan Allah. Kalau Allah sudah memperlakukan kita begitu rupa, Dia mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, maka demikian juga kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan kasih Allah. Saudara, bila kasih Allah diberikan kepada kita begitu melimpah, ya, maka seharusnya kita juga membagikan kasih itu kepada orang lain. Suatu hari ada sebuah pertanyaan, bagaimana caranya orang lain bisa tahu kalau Anda adalah murid Kristus? Saudara, mungkin ada yang bilang, pakai kalung salib, ya kan? Ketika kita pakai kalung salib, orang akan lihat ini Kristen. Atau mungkin dari verbal, dari kata-kata yang diucapkan, ketahuan dia orang Kristen atau enggak. Ya mungkin waktu ketemu orang, apa kabar? Puji Tuhan, ya. Kabar baik, ya, apalagi kalau di gereja begitu ketemu, ya, shalom, ya, apa kabar, puji Tuhan, baik, gitu ya. Kata-kata itu keluar dan itu menjadi semacam identitas karena kata-kata verbal yang diucapkan. Haleluya, Tuhan baik. Wah, ini ketahuan nih, kalau haleluya itu pasti orang Kristen. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, mungkin waktu kita ke rumah saudara kita lihat, wah, ada gambar Yesus, ada kalender, kita tahu ini Kristen. Seperti itu, saudara, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang lebih penting. Bukan cuma secara ornamental kita pakai kalung salib,
atau mungkin juga ada yang pakai tato salib gitu ya, wah orang Kristen gitu kan ya, atau mungkin kata-kata kita secara verbal terucap kita Kristen, atau di rumah kita ada banyak ornamen-ornamen kekristenan. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kasih. Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak kelihatan menjadi terlihat ketika orang Kristen menyatakan kasih. Ketika orang Kristen mempraktekkan kasih, Allah bisa dilihat di dalam kehidupan orang tersebut. Saudara, suatu hari saya pernah mengikuti sebuah acara cukup besar, dihadiri oleh 1.000 lebih berbagai macam wanita dari berbagai penjuru daerah di Indonesia, bahkan ada beberapa dari luar negeri. Nah, saudara, karena acara ini cukup besar dan saya cukup semangat, ya saudara, ya saya kemudian bertemu dengan teman-teman yang dari berbagai daerah ya. Karena waktu itu lagi sedang istirahat atau sedang break begitu, saudara, ini saya cari teman-teman yang dari daerah gitu, akhirnya kita ngobrol-ngobrol gitu ya saudara ya. Nah saudara, waktu saya ngobrol saudara ya, saya beberapa orang ngobrol, di depan saya mungkin sekitar 1,5 meter atau 2 meter, saya lihat ada seorang ibu sederhana. Nah, karena itu break makan siang, jadi setelah makan siang kita ngobrol-ngobrol begitu. Nah, saya lihat ibu sederhana ini sedang membuka botol air mineral begitu ya saudara ya. Sudah dia buka, usaha buka dengan tangannya nggak bisa saudara. Ya. Kemudian saudara, saya sambil ngobrol, saya liatin ibu itu ya saudara. Nggak lama, saudara-saudara ya, dia mulai masukkan tutup botol itu ke mulutnya dan dia berusaha buka pakai giginya saudara, ya kan? Saudara, ternyata waktu dia membuka pakai giginya saudara nggak bisa juga. Saya dalam hati, jangan sampai nih dia ke arah saya, karena memang pas kita berhadap-hadapan. Saudara, bener aja saudara, nggak lama ibu itu datang kepada saya dan dia berkata, "Bu, tolong bukain." Ya saudara. Aduh, saudara tahu ya, botol itu dari mulutnya. Saya ya waktu saya nggak ada tisu, nggak ada apa, ya saya nggak mungkin lah cari-cari tisu gitu. Langsung saya ambil, saya buka saudara. Dan langsung terbuka saudara, dan saya kembalikan kepada ibu. Ini Bu, sudah terbuka gitu kan ya. Nah, saudara, ibu itu berterima kasih, dia mengucapkan terima kasih. Dia bilang, "Terima kasih ya ibu, ya sudah bukain botol saya." Wah, di dalam diri ibu nih ada Yesus, katanya begitu saudara ya. Saya sampai kaget ya. Saya pikir ini hal sederhana kan, cuma sekedar membukakan tutup botol gitu air mineral gitu saudara, sederhana ya kan. Tetapi ibu itu katakan, di dalam diri ibu, di hati ibu ada Yesus. Saudara, kata-kata itu saya ingat terus sampai sekarang. Ya, itu tindakan sederhana, tindakan yang mudah. Tetapi ibu itu bisa melihat dan mengatakan bahwa di dalam diri saya ada Yesus. Nah, saudara, tindakan kasih kita, ya, ketika kita praktek kasih, ketika kita berbagi kasih kepada orang lain, kita sedang memperlihatkan Tuhan Kristus yang ada dalam diri kita kepada orang lain. Sehingga lewat hidup kita Kristus dikenal. Sehingga lewat hidup kita orang lain dikenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ayat 12 dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam diri kita. Ya, malah ayat sebelumnya saudara, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita mengasihi, haruslah kita saling mengasihi. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita saling mengasihi saudara, maka Allah akan dinyatakan lewat hidup kita.
saya menggarisbawahi di sini ya Bapak Ibu, ada kata harus. Ya, kata harus itu artinya saudara bukan pilihan, tetapi kewajiban. Harus. Bahkan di dalam bahasa aslinya kata harus ini saudara sama dengan kata berhutang. Nah, saudara, hutang tuh harus dibayar, ya. Saya suka ketemu sama orang-orang yang cerita, aduh nih orang kalau kepengen hutangnya mulutnya manis, baik gitu. Pas giliran ditagih, waduh galakan dia, galakan yang hutang gitu kan ya saudara ya. Malah yang menghutangi diomel-omelin begitu, dimarah-marahin ya. Saudara jangan begitu ya, saudara anak Tuhan gak boleh begitu. Kalau saudara berhutang, saudara wajib membayar. Ya, jangan sampai nanti punya hutang ketemu di jembatan impas. Gak boleh ya saudara ya. Nah saudara, mengasihi itu harus wajib seperti halnya kita berhutang. Yang namanya hutang wajib dibayar. Ya, oleh sebab itu saudara, kegagalan kita untuk mengasihi artinya saudara kita gagal menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Kegagalan dalam melakukan kasih, tindakan kasih, mempraktekkan kasih adalah sebuah hutang yang belum dibayar. Saudara, kita nggak mau kita mengakhiri hidup kita dengan hutang yang belum dibayar. Ya, oleh sebab itu mari selama masih Tuhan beri kesempatan kepada kita, mari kita nyatakan kasih kita kepada orang-orang lain. Mari kita berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari kita saling mempraktekkan kasih. Ayat firman Tuhan juga katakan terutama kepada saudara-saudara seiman. Seperti yang sudah diteladankan oleh Ibu Gembala, ya oleh Ibu Hani. Saya merasakan kasih yang dinyatakan kepada ya oleh Ibu Gembala dan Ibu Hani. Saya merasakan kasih itu. Dan saudara, ketika kita mempraktekkan kasih, kita melihat ada Tuhan dalam hidup orang itu. Ada Kristus yang dinyatakan dalam hidup orang itu. Oleh sebab itu bagaimana? Apakah Kristus sudah dikenal orang lain lewat hidup kita? Mari kita introspeksi diri kita. Apakah hari-hari ini hidup kita dipenuhi oleh kasih? Apakah hari-hari ini hidup kita dipenuhi dengan mempraktekkan kasih? Atau sebaliknya, aduh saya juga susah, ya kerjaan, mungkin sekarang selama masa pandemi, ya WFH, gaji dipotong, cuma menerima gaji setengah. Sudah tidak ada alasan. Keadaan kita tidak dapat dijadikan alasan untuk kita tidak bisa mengasihi. Apapun keadaannya, apapun kondisi kita harus tetap mempraktekkan kasih. Kita harus bisa tetap berbagi kasih kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita dan kita praktekkan dalam hidup kita dari hari lepas ke sehari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini, pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang terbatas menyampaikan, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau akan menolong kami. Engkau akan memberikan kepada kami kemampuan untuk kami bisa mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, secara khusus mempraktekkan kasih itu dalam hidup kami dari hari lepas ke sehari, sehingga lewat hidup kami Tuhan dikenal, lewat hidup kami Tuhan dinyatakan, Tuhan menjadi terlihat dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami setiap hari untuk kami bisa praktek kebenaran firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, ya, kita tetap sehat dalam keadaan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mengakhiri seluruh ibadah pada pagi hari ini dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang Kau berikan dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu, dan kami boleh diberkati dengan pemberitaan firman-Mu. Teguhkanlah firman itu dalam hati dan hidup kami, agar kami boleh melakukan, sehingga kami jadi murid-murid yang menjadi semakin dewasa dalam rohani kami. Kami berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarganya, bila ada dalam naungan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh tim pengembalaan, para pengurus gereja, para guru-guru sekolah minggu, para aktivis, dan juga kami berdoa bagi tim ibadah online, baik mereka yang melayani umum dan sekolah minggu, juga bagi para WL dan singer dan guru sekolah minggu, bagi editor, bagi para videoman, semua yang terlibat dalam keterbatasan mereka. Tuhan berkati, karena mereka melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu membawa persembahan. Kiranya Engkau menerima setiap persembahan syukur yang diberikan anak-Mu. Mereka belajar menabur, karena mereka tahu Tuhan juga memberkati setiap orang yang menabur dengan sukacita. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Jadikan mereka orang-orang yang Tuhan cukupi. Dan juga seluruh persembahan itu boleh dikelola dan dipakai untuk pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, khususnya mereka yang mengalami kelemahan tubuh juga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan lebih dan kekuatan bagi mereka. Dan berkati dalam setiap pekerjaan anak-anak-Mu, baik di dalam, di luar rumah. Anak-anak mereka baik sekolah dari rumah maupun ada di tempat sekolah. Tuhan menyertai seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, juga dari mara bahaya COVID. Jauhkan kami dari yang jahat Tuhan. Dan juga Engkau memberkati hal yang sama bagi lingkungan di sekitar kami. Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang ada di lingkungan kami, agar gereja ini boleh menjadi saluran berkat. Dan juga kami berdoa supaya COVID ini segera berakhir dan Tuhan menyertai dan memberkati pemerintah Indonesia yang sedang berjuang dan bergumul bersama masyarakat untuk mencegah meluasnya COVID ini. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan kami mohon berkat-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, ialah Engkau kembali dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, di dalam Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang, dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.